sabar. Ini apa yang terjadi? Siap bergerak ya, siap berjihad kan ya. Bagaimana supaya memenangkan Pak Anies? Kami ini sebagai prajurit, Pak. Ya, prajurit kapanpun, dimanapun siap. Sejumlah tokoh dari Forum Doktor Universitas Indonesia dan pendukung bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan menilai bahwa baca pres dari Koalisi Perubahan tersebut sudah saatnya melakukan perlawanan menghadapi pihak-pihak yang berusaha menjegalnya di ajang pemilihan Presiden 2024. Perlawanan tersebut harus dilakukan dalam ranah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tetapi, jika penjegalan terus dilakukan secara masif, maka pihak-pihak penjegal seharusnya menghentikan berbagai upaya liarnya itu. Hal ini termasuk dalam kasus peninjauan kembali oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam suatu upaya yang disebut-sebut sebagai proses pencopetan Partai Demokrat. Pencopetan ya, Partai Demokrat ya, oleh orang tertentu, oleh negara istana, ini adalah suatu hal yang luar biasa gitu kan ya. Ini seorang penyelenggara negara mengasak-ngacak partai ya, dan juga merusak partai. Ini adalah merupakan kemunduran demokrasi gitu kan ya. Tidak sepatutnya juga penyelenggara negara ikut cawe-cawe dalam hal pemilihan presiden ya. Seandainya pencopetan partai tersebut benar adanya ya, dengan demikian seolah terus mengganggu ya, sehingga Pak Anies ya tidak bisa maju sebagai presiden kan ya. Dengan adanya misalkan Partai Demokrat seandainya kalah gitu kan ya, mudah-mudahan tidak kalah kalau menurut nalar yang benar gitu kan ya. Karena tidak mungkin suatu partai dicopet oleh orang yang bukan dari partai tersebut ya. Namun demikian, seandainya berkehendak lain, kita dari relawan udah siap bergerak ya. Siap berjihad kan ya. Bagaimana supaya memenangkan Pak Anies dalam hal ini gitu kan ya. Mungkin kita tidak perlu sayang-sayang misalkan dana 1T 2T kan ya. Untuk itu perlu ada suatu perlawanan, suatu gerakan dari relawan Pak Anies ya. Bagaimana supaya eksis Partai Demokrat jangan sampai dicopet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga hal ini dalam hal cawe-cawe, ini adalah baru pertama ini Presiden ikut mengendorse orang tertentu ya. Dengan demikian perlu kita garis bawahi sepertinya gitu kan ya, ada masalah di istana sana ya. Itu ada masalah apa yang perlu kita klarifikasi ya, sehingga hal ini menjadi terang benderang dan juga selayaknya seorang presiden ya, sebagai penyelenggara negara menjadi pengayom ke seluruh calon presiden berikutnya kan. Selama ini, menurut mereka, para pendukung maupun relawan Anies masih bersabar diri walaupun kesabaran para simpatisan dari Sabang sampai Merauke ini sudah mencapai titik nadir. Pak Anies yang slow motion atau terlalu sabar, ya harusnya kita segera mengambil tindakan. Jangan lagi terlalu bermain-main dengan politik karena sudah tidak waktunya lagi. Segera bergerak, siapkan peralatan yang lengkap, tunjukkan bahwa kita bisa kerja, kita bisa bantu beliau, dan kita siap berjuang untuk beliau. Supaya dia bergerak yakin bahwa ada orang di belakangnya siap mendukung dengan bukti nyata, kerja nyata, bukan hanya omong-omong aja. Ya, harus berjuang melawan, karena kan nggak ada cerita lain kalau sudah begini apa dengan cara-cara seperti ada partai yang sudah diblok, dan itu kalau lolos di MK udah kacau. Jadi sebelum itu terjadi ya segeralah bergerak, kalau perlu ya apa kira-kira bisa membuat bahwa Pak Anies punya kekuatan sehingga yakinlah bergerak, karena semua kita berada di belakang Pak Anies. Tekanan terhadap Bung Anies ini sangat mengkhawatirkan sekali, sudah sangat di titik nadir yang menurut saya itu tidak bisa ditoleransi. Apapun yang diupayakan secara hukum yang berbau Pak Anies tetap diblokade dari segala lini itu sudah terjadi. Kalau dari pihak Pak Anies tidak ada hukum yang dilanggar. Tidak ada norma-norma hukum dan norma-norma agama itu dilanggar. Apalagi norma adat tidak ada ditabrak. Justru lawan pihak seberang lah katakan yang paling banyak melanggar rambu-rambu. Pada akhirnya nanti kan manusia yang baik, ramah dan sopan ini kan
sudah kalau sudah sampai tingkat puncak dia takut, itu sifat umum manusia. Kalau sudah sampai tingkat puncak dia takut, sudah sampai tingkat puncak dia sabar, sudah sampai tingkat puncaknya dia baik, akhirnya kan ngedrop. Semua kan hukum alam begitu. Apapun dia sudah sampai puncaknya turun dia kan, ngedrop kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita hindarkan itu. Makanya ada tim-tim yang khusus memang untuk membidangi itu supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bangsa dan negara ini. Keutuhan NKRI nomor 1. Keutuhan NKRI nomor 1 daripada kepentingan kelompok dan golongan. Para pendukung Anies juga diharapkan untuk terus melakukan koordinasi internal maupun antar simpul relawan. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada penyusup atau kolaborator di antara pendukung Anies. Dari Jakarta, tim KBH News TV melaporkan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer